101,1 MG2 Radio hanya memainkan lagu terbaik New Gangster MG2 Radio bareng Ege Mola hari ini spesial di hari Kartini. And especially hari ini listeners ya, Ege akan juga ngedatangin aku yang bertamu sih lebih tepatnya. Aku yang bertamu ke Yumanya dan hari ini sudah hadir juga ada Coach Ita dan Bianca. Halo. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol hari ini, ada Coach Ita dan juga ada Bianca sebagai Kartini muda ya, next generation juga hari ini. Dan aku pengen tahu dulu mungkin dari Coach Ita nih, Coach Ita yang mungkin aku pengen kepoin seputar sport climbing ya. Pertamanya gimana dan kenapa milih sport climbing? Oke, dulu saya itu pertama kali sport climbing itu di tahun 2000 karena tertarik ikut di kuliah tuh kampus, biasa ikut pecinta alam. Pas nyobain ke tebing ternyata ketagihan. Bakatnya mungkin di situ ya. Karena waktu dulu itu untuk atlet putri itu masih sedikit sekali. Jadi peluang untuk kompetisi, ekspedisi itu banyak sekali. Setelah itu tertarik jadi atlet panjat tebing. Udah gitu, setelah menjadi atlet panjat tebing, udah expire nih usia untuk kompetisinya. Akhirnya bikin klub juga. Udah bikin klub di tahun 2010 itu, bikin klub di suatu daerah, sampai pindah ke Bandung udah bikin beberapa, dan akhirnya yang sekarang kita bikin itu 14.5 Climbing School. Dan sekarang tempatnya di sini di Yumanjat. Dan udah banyak juga sih atlet-atlet yang udah juara-juara juga sih, udah banyak gitu, alhamdulillah. Yang lahir dari sini maksudnya yang barengan sama Coach Ita ya? Iya, tentunya gitu. Dari yang barengan dari yang dulu waktu tahun 2010 juga udah ada yang pernah jadi juara dunia juga di speed. Di disiplin speed itu ada Raharjati. Dia perjalanan juga lumayan panjang juga, terus berkembang dengan sendirinya. Akhirnya dia masih menekuni di panjat tebing sampai sekarang, menjadi tim platnas juga. Gitu. Gokil. Terus selain karena udah tertarik banget nih, udah nggak tahu nih manjat gitu ya, kayaknya lihat tebing itu pengennya dipanjat, lihat wall climbing itu pengennya dipanjat gitu. Penasaran dengan semua keilmuannya juga. Akhirnya ikut course juga, jadi instruktur kategori 1 di Federasi Panjat Tebing se-Asia Tenggara. Gitu. Jadi bisa kalau misalnya ada yang mau latihan manjat tebing, mau yang cuma sekedar hobi, mau sekedar pengen jadi atlet untuk ke jalur prestasi atau untuk lisensi, itu juga bisa. Itu bisa juga ya. Jadi benar-benar melahirkan atau mungkin menerbitkan ya, meluncurkan juga atlet-atlet muda dari nol sampai juga bisa kompetisi secara luas gitu ya. Nah ini kita terobek lagi ke belakang nih, berarti Coach Ita selain juga tadi kan melahirkan apa segala macam, dan turunnya ada Bianca juga di sini ya. Ini salah satu muridnya juga berarti kan? Iya. Bianca. Ya turunnya dari tahun berapa nih? Aku baru manjat tahun 2002 awal. 2002? Iya, 2022. 2022. Sorry, 2022 awal. 2022 awal. Iya. Kenapa kamu pilih panjat? Karena buat aku manjat tuh seru, terus kayak menantang gitu buat aku. Iya. Menantang dari segi apa nih? Kan kalau misalkan kebanyakan bisa dibilang sport ekstrim ya, maksudnya olahraga ekstrim gitu kan. Yang notabene mungkin orang lain berpikirnya adalah laki-laki nih yang suka manjat nih, sport climbing gitu segala macamnya. Tantangan apa contohnya? Emang doyan manjat? Iya. Dari kecil soalnya aku dari kecil tuh suka panjatin semua gitu loh, kayak pohon mangga aku panjatin, terus lemari aku panjatin, pintu aku panjatin, semua aku panjatin. Jadi akhirnya sama Bunda dibawa ke sini. Dibawa ke manjat. Disalurkan. Pantesan. Gitu ada pohon mangga di rumah, makanya sering habis. Kalau genteng nanti bocor bisa panggil Bian. Bisa panggil Bian. Kau itu awalnya akhirnya nyarain sama orang tua. Siapa yang pertama kali ngarahin berarti untuk terjun ke sini? Bunda. Iya. Bunda, gimana tuh cara ngomong pertama ya? Awalnya tuh Bunda tuh ngelihat aku gara-gara manjat gitu. Akhirnya Bunda tuh bilang, ya udah kita cari tempat manjat di Bandung aja gitu. Jadi dibawa ke sini. Mulai di sini ketemu sama Coach Ita ya.
Oke, berarti Coach Cita juga sebagai dari awal banget ya tahu banget Bianca ya? Iya, Bian dari kecil kebanyakan kalau member-member di situ emang dari awal banget yang udah ketemu sama situ langsung dia suka. Jadi karena orang tuanya juga menyalurkannya, kebanyakannya anak-anaknya nggak bisa diam. Terus anaknya juga pengalihan buat dari gadget ya. Pengen disalurkan olahraga dan emang rata-rata semua anak-anaknya yang pengen manjat-manjat apapun dipanjat gitu. Akhirnya disalurkan di tempat yang aman dan emang menyenangkan juga. Betul, gitu. betul. Yang tadi hanya sekedar hobi di rumah, akhirnya bisa lanjut ke ranah prestasi ya. Iya, betul. Itu dia. Dari Coach Cita dan juga Bianca nih, aku pengen minta dong satu musisi atau mungkin satu lagu favorit yang sering didengerin. Lagu cewek deh. Dari Coach Cita dulu, siapa? Kalau aku senangnya Teh Dira ya, Dira Sugandi, lagunya Utuh. Soalnya kalau Utuh itu emang bener-bener kita harus para wanita itu melihat pada diri sendiri gitu karena udah berusaha menjadi orang lain atau gimana kan capek banget ya. Kalau kita ngelihat dari sendiri kita harus bisa menerima kekurangannya dan kelebihan diri kita dan kita harus selalu bahagia dan bersyukur bahwa kita diberi anugerah yang sangat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Quotes of the day spesial hari Kartini di Yumanjat dari Coach Cita. Kalau Bianca? Aku dari lagu Niki. Niki. Ya. Niki Tirta, bukan? Bukan. Niki. Niki bener kan? Iya, Niki bener. Yang You Will Be My Heart. Wow, kenapa kamu suka dengar lagu Karena itu? Dari lagu itu artinya buat aku bagus. Terus sama dari dalam lagu itu tuh ada suara gamelannya. Aku suka gitu karena buat aku bagus aja sih. Lucu ya? Lucu, bagus. Ya, enak didengar gitu. Terus katanya Niki juga itu suka melibatkan dari Indonesianya gitu. Yeah. Pernah Bian juga cerita apa yang Niki itu pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang di Amerika. Yeah. Makanya dia antusias banget kalau misalnya sama Niki karena dia tuh kayaknya Indonesia banget gitu. Yeah. Padahal dia gedenya ya di luar kan ya di Indonesia itu kita taunya udah ada di luar, dia terkenal dan dia orang Indonesia. Bawain lagunya tuh ada musik tradisionalnya kita juga dilibatin gitu. Etik-etik Indonesia tetap dibawa ya, kacamata Indonesia tetap dibawa ya. Aku melihat dari sisi Coach Cita dan juga Bianca yang mungkin banyak nih sekarang mulai Kartini muda akhirnya berani unjuk gigi, berani untuk bisa dibilang menunjukkan prestasinya dan segala macamnya. Nih, berarti di zaman sekarang apa yang bikin mereka tuh punya keberanian lebih besar atau mungkin confident, percaya diri yang lebih besar untuk menunjukkan skillnya atau mungkin menunjukkan bakat-bakatnya, apa tuh poin utama yang sekarang? Kalau dari aku karena sekarang untuk khususnya perempuan ya itu udah diperbolehkan melakukan apa saja. Contohnya untuk yang paling signifikan itu di sepak bola ya. Sepak bola itu rata-rata itu laki-laki semua. Kalau sekarang udah melibatkan perempuan kayak gitu. Kalau perempuan kan sebenarnya wah gimana ya sepak bola gitu. Tapi akhirnya karena olahraga itu diminati banyak orang juga, perempuan juga banyak yang suka sepak bola, banyak juga yang dikerjakan oleh laki-laki gitu ya. Banyak juga sih gitu. Jadi itu karena diberikan kesempatan untuk berkarya, untuk berkreativitas, akhirnya perempuan itu ya dia muncul dan berani dan juga percaya diri untuk melakukan hal itu. Termasuk juga olahraga ekstrim kayak gini ya. Iya, di panjat tebing juga sama. Panjat tebing sekarang sudah mulai sebenarnya kalau di panjat tebing itu sekarang atlet perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Dari usia dini sampai yang dewasa pun sekarang member-member yang perempuan juga banyak gitu. Karena mungkin perempuan tuh lebih banyak suka berkegiatan kali ya. Aktivitasnya lebih banyak gitu karena dilahirkan seperti itu mungkinnya. Kalau dulu kan ibu-ibu mencuci, ngurus anak, ada yang sambil kerja, ada yang apa gitu, ada yang masak sambil cuci baju misalnya. Jadi setelah itu udah banyak yang simpel. Sekarang pekerjaan ibu rumah tangga akhirnya kebanyakan mengisi waktu luangnya dengan berolahraga gitu. Dan di panjat tebing apalagi di Yumanjat itu member perempuan juga lebih banyak ya dan lebih aktif dan lebih sering gitu. Wow, lebih aktif dan lebih sering. Salah satunya Bianca juga ya. Iya. Betul. Nah, kalau versi Bianca gimana tuh? Menurut kamu cewek-cewek zaman sekarang atau mungkin Kartini zaman sekarang yang akhirnya kayak Bianca sendiri gitu berani untuk unjuk gigi atau mungkin juga mencoba hal-hal ekstrim, punya kepercayaan diri yang lebih besar. Apa tuh poin utamanya? Kalau misalnya
melakukan sesuatu tuh harus apa ya? Harus pede aja sih. Pede. Iya, terus kayak berani untuk mencoba sesuatu hal. Yang penting tuh ya, yang penting pede sama berani aja sih. Oke. Nah, Bianca sebagai Kartini muda di masa depan nanti, Bianca pengen ngelakuin apa aja? Aku pengen jadi atlet sih, ya. Atlet apa? Atlet dunia, ya? Internasional. Hoki, bukan? Bukan dong. Pastinya panjat tebing, ya. Panjat tebing ya. Oke. Itu dia nggak hanya mengharumkan nama diri sendiri, keluarga, dan juga memakan Cita juga, gitu ya, ngebanggain nama Bandung atau mungkin Indonesia bahkan ya ke kancah dunia, amin ya. Pastinya. Dan buat kamu juga listeners, nah kalau kamu Kartini seperti apa sih yang kamu idam-idamkan? Yang pasti masih di Geng Sore MG Radio. Siapa Kartini masa kini menurut kamu listeners? Nah, kalau menurut Coach Ita, Kartini di era sekarang siapa nih? Sebenarnya kalau pengen jujur itu adalah ibu saya. Oke. Karena nggak ibu saya aja, kayaknya ibu semua ya. Karena di klub saya juga banyak orang tua atau terutama ibu itu mensupport banget anaknya, mensupport dirinya sendiri juga. Dia itu lebih memperjuangkan tidak hanya diri sendiri tapi orang lain juga, terutama keluarga. Wih, itu dia, terutama keluarga. Itu yang paling penting. Kalau Bianca, siapa Kartini menurut kamu di era sekarang? Bunda sama kayak Kak Ita. Iya. Karena buat aku Bunda tuh kan seorang ibu yang selalu ada buat aku gitu. Kalau misalnya aku lomba, Bunda selalu nemenin aku gitu. Terus selalu ada buat aku gitu. Oke. Satu kata untuk Bunda. Aku sayang Bunda. Oh iya. Itu satu kalimat ya? Iya, satu kalimat ya. Sayang doang. Aku sayang Bunda. Sayang. Sebenarnya selain ibu tuh ada kayak patriot Indonesia gitu ya. Itu aku itu lebih ini banget sama Megawati yang pemain voli. Bola voli karena dia emang benar-benar muncul, tapi ya karena di luar dan sekarang udah balik lagi, jadi kesannya tuh Kartini kita balik lagi nih ke Indonesia. Gitu. Kartininya comeback ya. Kalau di panjat tebing kalau saya lebih suka yang pertama itu adalah Aris Susanti karena dia yang pertama mendapatkan emas di World Cup. Wow, itu di panjat tebing. Itu semoga menjadi teladan buat kamu juga atau mungkin acuan juga buat kamu untuk terus berkarya, khususnya untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di sini nih di Geng Sore MG Radio. Dan mungkin nih Coach Cita, banyak nih juga moms di rumah atau mungkin orang tua juga di rumah yang sering nih pengen juga ngarahin anaknya, apalagi mungkin sekarang di dunia climbing ini udah meluas. Itu bisa langsung datang aja ke sini berarti ya? Ya, bisa langsung datang ke sini. Misalnya mami-maminya yang mau manjat atau misalnya nganterin anaknya nih pengen manjat ke sini dari usia toddler juga kita udah buka, dan pas nganter pasti maminya juga banyak yang pengen ikutan juga gitu. Dan kita juga pernah ngadain event Rock Mom. Itu ibu-ibu semua, rata-rata ibu-ibunya yang emang anak-anaknya pemanjat juga. Gitu. Dan mereka antusias gitu. Jadi mami-mami kalau misalnya mau ke sini datang aja langsung, bisa langsung registrasi, dan jangan lupa anak dan suami juga boleh dibawa. Iya, takutnya suaminya nyari ya. Mungkin suaminya juga bisa ikut panjat juga. Bisa. Jangan sampai pas nyari, mami mana ya, mami di atas. Atau bapaknya cuman keprok-keprokin aja, maminya yang naik. Iya, bisa cowok yang takut ketinggian. Iya, atau yang kapelan misalnya, ada yang punya pacar misalnya, bisa langsung datang ke sini juga. Climbing date. Iya, climbing date. Banyak juga ya. Ya banyak sekali, dan rata-rata sih kalau kata Bian tuh kalau di sini emang nyaman ya, karena yang indoor itu yang nyaman dan lengkap dari boulder, spray wall, dari yang top rope, leading, papan yang 8 meter, toddler sampai 15 meter, mau yang cuman hanya hobi, hanya olahraga, dan untuk atlet juga bisa latihan di sini. Kalau begitu. Dan juga jadi kan sempat juga ya di special hari Kartini ada event juga ya, ada activity juga di sini ya. Tadi ada Kartini Day Challenge, itu banyak sekali pesertanya, nggak nyangka sih ya, soalnya
targetnya cuman berapa orang, ternyata dari kids sampai ke yang apa namanya yang dewasanya sampai yang mominya juga, rockmam juga pada ikut juga ternyata. Ada Kartini Indonesia yang berani dan senang akan tantangan juga, betul, itu betul. Banyak sekali. Yes, itu. Jadi tantangan bukan hanya di kantor aja listeners sih, tapi dimanjat juga ya. Ya betul, di sport climbing. Sport climbing. Boleh. Kalau misalkan kamu pengen juga hadir di sini atau mungkin seru-seruan di sini, ajak keluarga, ajak juga saudara-saudara kamu atau mungkin juga siapapun teman-teman kamu, boleh langsung mampir aja di sini. Langsung aja kamu mampir dan follow juga, nanti bisa ketemu Bianca juga, Bianca. Mungkin dari Bianca ada yang pengen disampaikan untuk listeners atau mungkin juga kenapa sih listeners harus belajar atau mampir di Yumanjat? Karena di Yumanjat itu tempatnya bagus, seru, terus nyaman juga, coachnya juga baik-baik, terus banyak jalur-jalur yang bagus-bagus, sama fasilitasnya juga bagus-bagus. Oke, fasilitas bagus-bagus, banyak coach yang baik juga, nyaman juga pastinya. Betul. Mending cobain aja ya, biar buktiin juga tuh kata-kata Bianca. Dan gak kerasa juga ini udah di akhir dari Coach Ita, mungkin ada yang pengen disampaikan untuk listeners? Untuk perempuan Indonesia, terutama warga Bandung, datang ke sini coba untuk olahraga yang ekstrim dan juga aman dan juga menyenangkan. Datang langsung ke Yumanjat di Jalan Haripan nomor 89 Bandung. Yoi, langsung datang ke Jalan Haripan, ada Yumanjat di sini listeners. Sekali lagi kalau bisa dilatih sama Coach Ita, bisa lihat juga tuh kehebatan dari Coach Ita dan juga kehebatan dari Bianca, dan juga ini menjadi spirit juga buat kamu atau mungkin juga jadi contoh yang baik juga buat kamu untuk terus berprestasi. Dan gak kerasa udah di akhir. Kalau begitu Coach Ita terima kasih banyak loh. Sama-sama. Terima kasih banyak. Bianca terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan berhenti manjat ya. Kalau manjat-manjat aku suruh manjat. Sekaligus saya mau pamit dan jangan kemana-mana karena masih banyak lagu-lagu terbaik yang bisa kamu dengerin di Amjito Radio. Geng pamit. Bye-bye. Bye.